Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Imo. Selamat malam Agus. Oh, kukira suaranya nggak terdengar. Ya, Mas Imo kita lanjutkan lagi pertanyaan ini. Masih bertubi-tubi ini dari Iya para Pak Agus. netizen. Kita layani dengan sepenuh hati. Ya, kita jawab. Ini pertanyaan dari Balam. Balam itu Hmm. Rokan Hilir. Iya Pak Agus. Rokan Hilir Riau. Wow. Tentunya nampaknya kok tanahnya gambut ini Mas. Hmm. Coba kita lihat ya, kita share screen foto yang dikirim. Jadi pemirsa sekalian yang mau direview oleh kita itu supaya ngirimkan foto atau video boleh, biar kita tampilkan juga. Coba kita lihat ini share. Nampak kan Mas Imo? Oh iya Pak Agus. Ini kayaknya gambutin tanahnya Pak Agus. Iya, sabar Mas. Ini masih yang belakang. Ah, sebentar Mas. Karena gini loh Mas, banyak orang yang belum tahu loh tanah gambut itu cemana gitu kan, bisa membayangkan dikira tanah itu sama aja. Hmm. Jadi ini nanti pertanyaannya kita sampaikan, tapi ini komennya gini Mas, banyak ini untuk inspirasi bagi calon petani sawit atau pengusaha sawit. Dan inilah perjuangan kita kalau kita membuka kebun, ya kan Mas? Iya betul Pak Agus. Nggak langsung enak-enak gitu. Ah ini apalagi ini di tanah gambut, ya kan? Tanah gambut itu mendut-mendut ya kan Mas. Iya. Jadi untuk bikin rumah juga banyak kendala Mas, ya kan? Ini Iya. makanya rumahnya panggung, ini pakai cor ya kan Mas. Iya Itu tuh Pak. nanti bisa turun-turun. Jadi jangan dikira nanti bikin kebun sawit itu enak-enak gitu loh Mas, ya kan? Iya Ya betul Pak Agus. kalau ini baraknya termasuk bagus sih Mas ya kan. Iya. Ini kan kita sampaikan indah perjuangan membuat kebun sawit itu kira-kira begini. Iya Pak Karena Agus. apa Mas? Sekarang mendapatkan kelas lahan S1 kan payah Mas, dapatnya kan yang sudah sisa-sisa, yang sudah tanah gambut, tanah suboptimal atau tanah marginal kan gitu. Iya Pak Agus. Tapi ya itulah harus kita kelola gitu. Sudah sulit mendapatkan yang mineral, datar itu kan sulit. Inilah Iya. gambarannya membuka kebun sawit. Ya, inilah perjuangan dari kawan-kawan petani semua itu kita kasihkan gambarannya seperti ini. Iya. Ini kan dari rumahnya Mas. Nah ini kan nggak tahu ini ibunya atau siapa itu, aduh Mas di tanah gambut, nyuci pun di tanahnya gitu, apa airnya gitu kan gimana coba bayangkan. Air Makanya teh itu Pak. ya ini makanya ada drum-drum air Mas. Ini airnya diambil dari mana kalau untuk konsumsi ya kan. Iya. Nah ini kan gambarannya betapa susahnya di lahan gambut untuk kehidupan maupun untuk apa ya sawitnya kan gitu. Nah, coba lagi ini masih perjuangannya Mas. Nah, sebelum menanyakan secara teknis gitu. Nah ini Mas ya kan. Iya. Nah inilah pemirsa kalau gambut itu ya seperti ini. Sebelum tanahnya itu kan nampak bahan organik belum jadi ya kan. Iya. Belum jadi tanah beneran. Kemudian datar ada apa airnya itu. Airnya ya itu masam gitu. Jangan terus diminum gitu. Nah, sambil dilihat loh Pak Jenderal ini, Iya Pak tanaman Agus. kita mulai apa, kuning-kuning, kering itu kan biasa. Kemudian ini, apa namanya, airnya. Ini, situasinya seperti ini, Iya. airnya, nanti dibahas apa, muka air tanahnya Mas Simoh ya kan, Iya Pak. kondisi tanamannya, terus wah ini gambutnya belum pala matang kali ya Mas Simoh ya? Iya kalau dari seratnya itu nampak masih ini ya Pak. Masih Kayu-kayunya wah ya. pipris itu. Tapi harus dilihat dulu Pak. Nanti kita statementnya salah kan gitu. Oh Kan ya, bisa dilihat kan nampak kematangan. Mas, nggak nampaknya Hmm. aja nggak apa-apa. Nah ini, terus seperti ini kondisinya, ya biasa di tanah gambut lower front desiccation-nya pada kering-kering di bawah. Nah nanti Iya di Pak. ini, terus ini apa Mas, rumput babi ya? Iya Pak, itu rumput babi ya. Oke, terus nah ini kondisinya seperti inilah kalau di sawit di lahan gambut.
Lahan gambut kan airnya cukup sebetulnya Mas, kalau matang semua ya mantap juga loh kan. Ya. Terus lagi masih mau, nah ini kondisi yang agak lumayan ini, ya gitu-gitu. Terus apa lagi? Ini yang agak mulai hijau-hijau, ini kondisi sekitar rumah itu tadi. Ya. Ya, ini kondisinya. Nah, ini habis. Jadi pertanyaannya Mas sebetulnya menanyakan gimana mupuk itu dolomit itu di seperti cincin itu, seperti Saturnus itu, ya kan. Sekarang baru Iya, Pak. terkenal di Saturnus atau ditabur merata di piringan. Nah, yang kedua kalau mupuk NPK ditutup di apa namanya di poket terus ditutup lagi atau enggak? Nah, kira-kira itu Mas dan merawat di Iya. kebun di tanah gambut. Silakan Mas Imo. Oke, Pak Agus, terima kasih ini atas kirimannya dari Balam. Jadi ini Bapak yang dari Balam, yang pertama harus kami sampaikan, kebun Bapak belum terkelola dengan baik ini. Kenapa? Karena melihat kondisi tanah, batangnya kecil-kecil, terus pelepahnya pada pendek, terus banyak lower front desiccation tadi yang disampaikan oleh Pak Agus. Jadi selama ini pemupukan Bapak ini belum pas dan belum benar. Dan pengelolaan kebunnya juga belum pas karena dari buah yang nampak pun tidak nampak kan gitu. Dari pohon yang nampak ini pun tidak nampak buahnya. Harusnya kita digambut dengan pengelolaan yang bagus, jumlah tanah dan yang ada per tahunnya jauh harusnya 1,5 kali lipat dari tanah yang di mineral, hanya BCR-nya. Nah, konsep pengelolaan gambut Pak ini harus diawali dengan bagaimana kita menjaga tata airnya. Gambut ini di titik tanamnya kan harus dipadatkan dulu kalau memang kita mau menanam. Kenapa? Karena terjadi laju penurunannya kan semakin cepat. Sehingga nanti akar tidak dapat berkembang dengan baik. Akhirnya ya itu tadi, ketika pH-nya asam, akarnya nggak berkembang dengan baik, sehingga penyerapan harinya kurang optimal. Nah, saat ini kalau melihat dari kondisi kebun Bapak ini sepertinya begitu curah hujan naik langsung tergenang, dan ini kayaknya pas musim hujan makanya seolah-olah ini airnya banyak tergenangnya. Namun konsep pengelolaan gambut ini Pak pada prinsipnya adalah menjaga level air pada kisaran 40-60 cm. Oke, yang kelihatan dari ini di layar ini tampak batangnya besar, buahnya banyak. Namun di sebelahnya, di 9 meter di sisi kiri dan 9 meter di seberang sana, itu kondisi bonggolnya besar. Karena apa? Karena dia tergenang terus, itu malahan justru kan gitu. Harusnya memang boleh tergenang, tapi tidak boleh secara terus-terusan. Itu yang harus dibenerin dulu. Sehingga yang seperti ini perlu dilakukan kayak bumbun batang kan gitu. Di bumbun batangnya diambilkan di sela antar tanaman, kemudian diletakkan. Memang akan sedikit mahal. Kenapa? Karena kalau sudah kondisi kayak gini dengan manual nggak mungkin, sehingga harus dengan ekskavator. Namun kalau nggak dikendalikan atau nggak dibuat seperti tapak timbunnya ataupun dinaikkan tanahnya, ini juga tidak akan bisa recovery secara cepat dan justru menimbulkan kerugian terus-terusan kan gitu, karena Bapak sudah investasi. Itu yang pertama. Jadi tata air dan benahi medianya, yaitu dengan meninggikan tanahnya. Setidaknya kalau bisa selebar 2 meter jauh lebih bagus. Kalau tidak ya 1,5 meter aja dulu untuk tahun pertama. Tapi kalau investasinya sekalian 2 meternya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsep di gambut ini kan gambut memiliki karakteristik kering tidak balik. Maka yang harus dilakukan bagaimana menjaga kondisi tanah gambutnya tidak rusak. Sehingga ketika tidak rusak, yang perlu dilakukan adalah menjaga kelembapannya. Kenapa? Karena kadar air gambut ini di bawah 200 itu kadang-kadang sudah nggak bisa diserap sama tanaman. Saya punya penelitian itu di 180 pun udah nggak bisa diserap tanaman. Nah, kalau bisa kita menjaga airnya di atas 180. Dan ini baru bisa keserap hara-hara yang ada. Nah, ini yang dengan cara apa? Kita menjaga kanopi ataupun menjaga gulma yang ada biar kondisi tetap gelap. Kecuali piringan pohon memang harus bersih. Nah, itu juga akan berakibat kenapa? Kalau konsentrasi asam-asam gambut, asam-asam fenolaknya tinggi, ini juga akan berakibat terhadap kering bagian bawah dari pelepah kelapa sawitnya tadi. Makanya ini harus ditata bagaimana menjaga kelembapan areal dengan mempertahankan gulma lunak ataupun rumput babi tadi, guna menjaga kelembapan sehingga kadar airnya tetap berada di atas 180. Nah, ketiga, selanjutnya itu
ini hati-hati untuk melakukan pelunasan. Jangan sampai overpruning, ditanam, kering, diajar semua. Ya memang kesalahannya bukan karena pelunasannya, tapi memang karena kondisinya kering. Kenapa kering? Karena poin yang pertama, kedua, dan ketiga tadi. Kita tidak mengkondisikan kita nanam di areal gambut seperti perlakuan di tanah mineral. Nah, untuk selanjutnya, untuk pemupukan tadi, untuk itu sebaiknya dilakukannya ditabur di dolomit itu tadi, ditabur rata, di broadcast rata. Namun NPK-nya itu sebaiknya dipoket atau dibenam. Ya, setidaknya satu low pocket atau satu benam itu 500 gram dan ditutup kembali. Tapi pastikan dulu jangan airnya pasang, nanti terlarut air semua. Tapi kondisinya betul-betul pada kisaran 40-60 cm sehingga air bisa terserap semua. Nah, di gambut Pak, yang potensi yang bisa dikelola dengan baik produktivitasnya malah justru ada yang bisa menyaingi kelas lahan mineral. Namun butuh effort yang luar biasa. Sepertinya ini memupuk pun akses jalannya juga belum ada peningkatan ini Pak Agus. Apalagi diperparah kondisi pH yang di bawah 5. Kalau dari jenis gambutnya ngelihat sekilas ini dari fibris sampai ke hemis ini Pak Agus kan gitu. Jadi masih belum ada yang sabris, mungkin di permukaan-permukaan saja. Mungkin reviewnya itu, jadi mohon Bapak tetap semangat, bisa merecovery dulu, tapi butuh waktu yang tadi, hampir mirip Pak Agus ini. Untuk merecovery ini butuh waktu ya 2,5 tahun setidaknya Pak Agus untuk mengkondisikan untuk kembali sempurna dengan tata kultur teknis yang di lahan gambut seperti itu. Iya, Mas Imo, ini nampaknya sudah terjawablah pertanyaan dari Bapak itu. Ya. Ini di gambut optimis bisa memperbaiki hampir dengan yang pertanyaan sebelumnya yang hampir 3 tahun. Tadi udah dirinci apa urut-urutannya kita mengelola supaya karena potensinya kadang lebih tinggi itu tadi. Ya. Oke Mas Imo. Nah, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas.